Halo teman-teman semua, ketemu lagi cerita-cerita sama gua di Chopper Story episode Historical Bike. Historical Bike kali ini kita menceritakan sebuah motor dari seorang legendaris atau bukan biker, builder legendaris dunia. Siapa itu? Pastinya gue punya panutan, yaitu Arlen Ness. Arlen Ness itu adalah seorang legend builder yang membuat motor-motor custom sejak masa muda. Mungkin waktu gue baru lahir kali. Kalau nggak salah sih, karena gue lahir tahun 50-an dan dia udah bikin motor tahun 50-an. Bukan. Nah, ceritanya mengenai motor Arlen Ness di belakang. Bukan Arlen Ness. Arlen Ness itu sekarang udah bukan jadi nama seseorang, tapi menjadi brand dari keluarga Arlen Ness. Yang melanjutkan, Arlen Ness itu udah almarhum. Yang melanjutkan adalah anaknya dan cucunya, yaitu Corey Ness dan Zach Ness. Tetap di tempat dia yang besar dan ada museumnya juga, dan ini salah satu motor buatan anaknya, Corey Ness. Nanti akan dibahas motor ini, yang kebetulan motor ini gue punya. Ini juga dapatnya juga tidak secara sengaja, karena kebetulan gue dapet, kebetulan gue kenal, kebetulan gue ketemu, kebetulan gue ke tempatnya Arlen Ness dan Corey Ness pada saat itu. Kurang lebih tahun 2000 berapa ya? 2013-14an ya kalau nggak salah. Lupa gue. Tapi motor ini dibuat oleh Corey Ness, anaknya, tahun 2010 kalau nggak salah, 2009-2010. Kemudian setelah dibuat oleh tangan dia, tangan langsung, nggak ada pembantu yang bikin kecuali yang ngecat, dimasukkan museum. Dan juga dia pernah masuk ke katalog buku Arlen Ness Company. Jadi kalau lo lihat buku katalog Arlen Ness Company soal parts, lalu aksesoris dan lain-lain yang dibuat oleh Arlen Ness, ada ini motor di dalam situ. Nah, ceritanya awal gue beberapa kali sering ke Amerika mengunjungi teman juga, dan dari teman ini namanya Boyke di Sacramento, diajaklah berkenalan dengan Arlen Ness dan keluarga di dekat Sacramento. Karena tempatnya Arlen Ness itu di Dublin, dekat Sacramento situ. Jadi masih wilayah California Utara. Dari San Francisco ke Sacramento 1 jam. Dari Sacramento ke rumahnya Corey Ness atau Arlen Ness itu ya cuma berapa menit, karena jalannya kan gede-gede. Nah, ini beberapa kali gue datang ke tempatnya Arlen Ness, ternyata ada satu motor yang gue sangat suka. Bukan motor ini, tapi gue sukanya karena peleknya. Peleknya tuh kayak balon gitu ya. Nah itu karena peleknya itu gue suka motor. Gue pengen punya motor itu. Jadi saat itu gue bilang ke Corina, gue mau dong motor yang biru ini, biru warnanya. Oke, boleh. Nah,
Akhirnya deal lah dengan harga spesial. Tapi ternyata motor itu bukan milik gua, bukan hoki gua, bukan rezeki gua. Karena motor itu sudah ada yang punya sebetulnya, cuma yang punya ini belum membayar. Jadi Korines menjanjikan kalau dia bayar, lo dapat yang lain, bukan ini. Jadi ya udah, oke lah. Akhirnya waktu gue pulang ke rumah dikabarin yang punya motor yang gue naksir itu udah bayar. Jadi lo nggak dapat motor yang itu. Kalau mau motor yang merah ini. Yang merah ini akhirnya gue dapat dengan harga yang sama. Ini udah di museumnya Arlenes. Jadi di museum atau galeri lah ya. Tapi lebih ke museum karena semua motor buatan Arlenes, Korines, Sahnes dipajang di situ dan orang bisa ngelihat, bisa foto-foto dan lain-lain, dan punya sejarah tiap motor apa, kenapa dan bagaimana dia membuatnya. Karena terus terang Arlenes ini pembuat motor, builder motor sejak tahun 40-an sebelum gue lahir tuh, dan membuatnya secara extraordinary. Apa tuh extraordinary? Sangat aneh lah menurut gue. Jadi biasanya orang lain bikin motor ya cuma di custom body, chassis dan lain. Kalau dia sampai di mesin, performance mesin, kadang-kadang bikin dua mesin jadi satu, atau satu mesin dengan beberapa cylinder head ini ada 3, kemudian juga pakai turbo, hypercharger, lalu ke belakangnya dengan belt 2 kiri kanan, rodanya kadang-kadang bisa lebar banget, pakai roda mobil, ban mobil untuk drag. Ada satu motornya yang dibuat kayak Ferrari merah, bannya segini dengan knalpotnya 4, 2 kiri 2 kanan kalau nggak salah, pakai turbo atau hypercharger kiri kanan juga, bukan main kan itu. Nah, semua tipe motor dia selalu aneh, selalu luar biasa. Itu adalah ciri-ciri khas dari keluarga Arlenes. Sampai saat ini makanya gue sangat terpengaruh dengan cara kerja, cara inspirasinya dia, ide dia, membuat motor dia. Kita harus mempunyai ciri khas sendiri, kita mesti harus beda dengan yang lain. Makanya ini gue ambil, gue dapat, dan ya rezeki lah ya, dengan harga yang gue maksud pertama, dapat motor yang lebih dari perkiraan gue. Motor ini judulnya Narrow Minded. Narrow itu pendek, minded pikiran, otak. Kalau disatuin jadi otak pendek ya, otak pendek, sumbu pendek. Pokoknya begitulah. Gue nggak tahu, mungkin karena nggak terpengaruh sama yang macem-macem, jadi otaknya arahnya ke sini doang. Otak singkat, otak pendek, atau apalah, pemikiran pendek. Nah ini jadinya motor ini. Motor yang lumayan eye-catching, warnanya merah, lalu kinclong, dan bannya ciptaan Korines. Karena cuma bikin 6 set, 2 set di sini. Gue punya 2 set lagi. Jadi gue sendiri punya 2 set pelek ini. Lalu Korines bikin lagi, jadi tinggal 3 set
atau mungkin udah dijual satu set, tinggal satu set mungkin ada sampai sekarang, nggak tahu. Siapa tahu berminat hubungin aja langsung ke sana gitu ya. Ini ceritanya mesinnya penhead. Jadi mesin penhead tuh mesin pen sebelum Evo, sebelum Shovel Head. Mesinnya dari SNS, dan kebetulan mesin ini adalah 50 tahun pembuat mesin aftermarketnya Harley. SNS itu super stock. Jadi dalam waktu dia ulang tahun 50, dia buat motor mesin. Dia buat mesin 50 biji kalau nggak salah, yang special edition, dan dibagikan kepada semua builder yang mempunyai prestasi di Amerika. Dan Corines dapat satu, Arlenes mungkin dapat satu, dibuat motor ini. Dan gue sekarang yang punya. Buat elap gitu. Oke, kita istirahat dulu. Konsepnya ini digger ya, motornya panjang, juga bagger, bukan bagger, bobber. Kalau bagger pakai bag, ini bobber. Jadi ban depan belakang sama persis, gedenya, lebarnya, rimnya, semua sama depan belakang. Kemudian digger tuh tangkinya panjang lalu menciut, kemudian rata depan belakang seperti motor-motor samurai yang biasa gue bikin. Lalu spakbor pendek, malah depan nggak ada spakbor, nggak ada shockbreaker. Nah, di mana kenyamanannya itu dipertanyakan. Memang keras banget, dan dia kan rigid frame. Ada sih, cuma dia bisa bermain softailnya itu karena ada damper karet, jadi bukan shock, dia dengan kayak mounting berdasarkan karet. Kalau karetnya hancur ya mentok dah. Cuma itu aja. Kenapa dibikin rigid sama mereka? Karena tahu sendiri kan, di Amerika jalanannya rata, nggak ada polisi tidur, kemudian lebar, lurus, dan halus. Jadi nggak butuh shockbreaker sih sebetulnya. Kekuatan mesin ini juga gede, 1600 cc, SNS Penhead Special Edition. Bayangin. Dan satu hal lagi, nyalainnya. Terus terang, nyalain motor ini gue sekarang nggak terlalu kuat, karena dia nggak pakai aki. Dia pakai Kickstarter. Kickstarter tuh nyalain mesin starter dengan diinjak. Jadi di engkol dengan kaki.
mesin nyala, listrik diproduksi oleh ini magneto. Magneto ini magnet yang memproduksi listrik untuk beban, untuk kayak lampu ataupun untuk pengapian trigger begitu. Jadi sangat simpel. Kalau lo lihat nanti detailnya, itu cuma mesin, gearbox, udah, nggak ada aki, oli mesin ada, kemudian knalpotnya pendek, suaranya pasti kayak gimana ya, sedikit cempreng sih. Lampunya depan pakai halogen kecil, cukup terang. Belakang cuma lampu di nomor plat segaris. Ya, gua rasa dia bikin bukan untuk jalan malam. Jalan siang di Amerika itu memang cukup ada lampu nyala aja, nggak untuk menerangi jalanan kan. Cukup syarat bahwa kendaraan harus nyala lampu gitu. Lalu detail yang lain nanti kita mendetail satu-satu, oke? Cukup yang ini dulu, nanti kita lanjutkan. Selanjutnya cerita dikit yang mengenai ini nih, kenapa clean. Orang suka nanya, mana nih kabelnya, mana nih ya segala macamnya ya, karena kan cuma kelihatan ini kabel gas satu kecil, lalu kabel remnya pakai plastik kecil banget. Ini mungkin 5 mili diameternya, 5 mili, dan dari plastik kuat. Plastiknya super kuat karena bukan plastik sedotan. Super kuat, warnanya merah juga, jadi nggak kelihatan ada banyak kabel dan lain-lain. Kabel listriknya juga mungkin cuma 1 atau 2 lembar untuk lampu yang nggak ada sen di motor. Jadi sennya itu sen otomatis. Kenapa otomatis? Kalau mau belok ke kanan, tangan ke kanan, belok ke kiri, tangan ke kiri. Sen otomatis kan, tanpa kabel. Kalau mau ngerem gimana? Ngerem nyala, lampu rem nyala di sini. Lampu rem di sini. Di kaki nggak ada pedal. Nggak ada pedal rem, nggak ada pedal yang lain-lain, cuma pergantian kopling, pergantian gigi, koplingnya di tangan. Nah, kemudian kinclong semua, karena tahu sendiri kan, Arlenes selalu bikin tuh motor yang kinclong, yang finishingnya gila banget. Kadang dia ukir, kadang detailnya banyak banget dan sangat mendetail. Kemudian juga itu semua dia bikin desain sendiri, lalu dijual di tokonya dia, atau boleh dibilang di rumah modifikasi dia. Kayak pelek ini yang Tarantula itu, Orines tuh bikin cuma 6 set yang setahu gua pada waktu itu gua nanya. Ini peleknya copotan, rim sendiri, hub sendiri, jari-jarinya ada 14, 7 kiri 7 kanan dengan baut-baut. Semua bisa di chrome, bisa diukir, bisa dicat. Jadi begitu datang tuh pelek masih aluminium, finishing aluminium, bukan kroman kayak gini gitu ya. Kemudian bangkunya
Bangkunya ini dari kulit pari, ikan pari. Jadi berindilan kayak mutiara-mutiara gitu dan keras banget. Ya memang sangat nggak enak. Keras banget naik motor ini. Tapi ya lumayan. Cukup membanggakan punya motor idola gua. Walaupun ini anaknya, idolanya bapaknya. Karena motor bapaknya nggak bisa dapet nih. Nggak tahu. Kalau dapat hibahan, siapa tahu giveaway kayak lo pada suka nanya kan. Giveaway gue minta dari sana. Moga-moga. Oke. Kayaknya untuk saat ini, oh iya, satu hal lagi sebelum kita akhirin. Ini kalau udah nyala, matiinnya nggak ada knob sama sekali loh. Matiin nendang ini. Jadi magneto ini kan penghasil listrik. Ada satu kawat atau besi yang dibuat untuk mematikan mesin. Mematikannya itu mengontak, jadi close short. Jadi kayak bikin korslet listrik, langsung mati mesin gitu. Rada aneh, kalau udah nyala susah matinya, kalau lagi mati susah nyalainnya. Cuman kalau udah nyala asik, keren, kenceng banget. Cuman getarannya juga kenceng. Tapi nggak apa-apa lah, prestis juga punya ini. Oke, sekian dulu saat ini. Kita akan ketemu di chopper story berikut, di historical bike yang berikutnya. Tunggu episode berikut.